Bab 13. Sangha Bodhidharma di Muaro Jumbai. Dapunta merupakan gelar yang hanya ada dalam kultur masyarakat Melayu, lebih berorientasi pada aspek religius ketimbang politis. Keberadaan atau penyematan gelar Dapunta bersifat kontemporer dan bukan temporer atau periodik. Berdasarkan ciri-ciri spiritual dan metafisik, boleh jadi Dapunta dipandang keberadaannya hadir dalam durasi ratusan atau ribuan tahun sekali. Apabila ciri-ciri spiritual itu tervisualisasi sebagai komitmen dan bersangkutan konsistensi, maka seseorang tersebut bisa didaulat oleh masyarakat luas berkultur Melayu dengan gelar Dapunta. Serupa itu pula yang berlaku pada Sailendra sehingga dipanggil Dapunta Sailendra oleh khalayak luas. Gelar bukan atas kemauan politis seorang Sailendra karena hendak mempunyai kekuasaan. Dapunta melekat dalam diri seseorang manusia terbawa dan terpilih, tidak atas dasar membawa atau menghendaki gelar sebagai kemauan kehendak politisnya pribadi. Secara sederhana dapat dikatakan Dapunta merupakan gelar kultural religius, dan hampir mustahil dalam tempo 1 atau 2 abad akan hadir dua sosok Dapunta. Dapunta Sailendra yang telah dikenal luas di Swarnadwipa adalah orang yang sama dengan yang dikenal di Jawadwipa dan juga kawasan lain. Dapunta Sailendra di Swarnadwipa ketika naik tahta singgasana sebagai Raja Sriwijaya pada 591 Saka atau 669 Masehi, dikukuhkan dengan gelar politis Dapunta Hyang Srijayanasa. Berdasarkan kehendak Sang Hyang Dewata, Dapunta Hyang Srijayanasa dari permaisurinya Dewi Sobakancana, pada 670 Masehi telah dikaruniai seorang pangeran mahkota yang diberi nama lahir Kri Indravarman. Usia Kri Indravarman baru genap 16 tahun ketika ayah kandungnya, Raja Dapunta Hyang Srijayanasa mempersunting Sampula Parwati Narayana Puteri Mahkota Ratu Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputi Keswara alias Ratu Sima penguasa Kalingga. Ayah kandung dari Sampula adalah Raja Kartikeya Singha 594–782 Masehi. Dalam usia 16 tahun Kri Indravarman memperlihatkan kemampuan penalaran pemikiran cenderung lebih cepat daripada remaja lain seusianya. Ibunya Dewi Sobakancana tak jarang dibuat tak berdaya menghadapi lompatan-lompatan metafisika pemikirannya. "Bunda, aku serius bertanya pada para biksu di dalam istana ini. Satu persatu kutanya tapi jawaban mereka sama dengan anak-anak bodoh di lingkungan istana ini. Aku minta pendapat Bunda, apa pantas dan boleh aku menanyakannya kepada Ayahanda?" selidik Kri Indravarman kepada ibundanya. "Baginda Raja adalah ayahandamu, apa salahnya kau bertanya ketika ayahandamu ada dan tidak sibuk?" timbang Dewi Sobakancana dengan wajah penuh kesungguhan. Kesempatan seperti disarankan ibundanya tersedia dan Kri Indravarman tanpa ragu memberondongkan pertanyaan kepada ayahandanya, Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. "Ayahanda, Paduka Raja, boleh Ananda bertanya sesuatu yang tidak mampu dijawab oleh para biksu istana? Mereka menganggap aku menguji, padahal aku serius bertanya. Buat apa aku menguji mereka?" Raja Dapunta Hyang Srijayanasa menatap anaknya sambil mengernyitkan alisnya, "Katakan, apa pertanyaanmu?" Kri Indravarman penuh semangat mengemukakan pertanyaannya, "Apakah perbedaan antara Dewata, Buddha, dan Sang Hyang Pencipta alam semesta? Apabila mereka berbeda, pernahkah salah seorang di antara mereka berkhianat dan terjadi adu tanding?" Mendapatkan pertanyaan sepelik itu dari anak sulungnya kontan, Raja Dapunta Hyang Srijayanasa tertawa nyaris sampai terbahak. "Kenapa Ayahanda menertawakan pertanyaanku? Apakah pertanyaanku lucu?" Kri Indravarman keheranan tidak mengerti kenapa ayahandanya tertawa oleh pertanyaannya. "Lebih dari sekadar lucu, tapi pertanyaanmu membuat ayah sangat terhibur," ungkap Raja Dapunta Hyang Srijayanasa masih dengan sisa-sisa senyumannya. "Terima kasih Ayahanda. Berarti Ayahanda bisa menjelaskannya kepadaku hingga dahagaku terpenuhi. Ingat, Indravarman, kau tak bisa menolak kehendak Sang Hyang Pencipta. Tetapi sebagai putra mahkota calon raja, kau bisa menolak kehendak Dewata ataupun kehendak Gautama Siddhartha Buddha. Di situ antara lain perbedaannya. Lagian mana mungkin ketiganya bisa kau bedakan jika masing-masing belum selesai kau kenal.
Apakah kau bisa memahami maksud ayah? Kri Indravarman menganggukkan kepalanya seraya menyusulkan kembali pertanyaan. Apakah maksud ayahanda hanya dengan mengenali masing-masing barulah kita bisa sampai pada pengenalan perbedaan ketiganya? Dengan kata lain ayahanda mengatakan ketiganya tidak sama. Ayah tidak mengatakan ketiganya sama tetapi di sisi lain juga tidak mengatakan ketiganya berbeda. Ayah tahu anakku, kau tentu bingung. Dari jawaban ayah, ada kesan ayah berdiri di tengah-tengah. Di antara ya dan tidak, di antara hitam dan putih. Seperti itu kesan yang kau tangkap, bukan? Ya, dari mana ayahanda bisa menebak pikiranku? Kenyataannya memang ayahanda menjawab di antara ya dan tidak, sambut Kri Indravarman. Kau mesti siap menerima ruang makna lain di antara ya dan tidak. Bukan hanya ruang dualisme, mendua, atau ambivalen, bertolak belakang saja. Melainkan tersedia dua ruang makna lain yaitu antagonis dan sinergis. Untuk memahaminya kau membutuhkan setidaknya 3 utas pengalaman, yaitu pengalaman nyata, pengalaman model, dan pengalaman imajinatif. Raja Dapunta teringat pada saat berusia sebaya anaknya, ia pun kerap menyoal gurunya dengan pertanyaan nyaris serupa. Mohon ayahanda jelaskan dan contohkan pengalaman yang ayahanda maksudkan. Akan ayah jelaskan tapi satu syarat kau mesti berjanji pada ibundamu. Apa kau siap berjanji pada ibundaku? Tentu saja aku siap, ayah, jawab Kri Indravarman tanpa ragu sedikit pun. Baik, dengar baik-baik janjimu. Kau tidak boleh membebani ibundamu dengan mengajukan pertanyaan pelik seperti tadi. Mengajukan memang ringan tapi tak banyak orang yang bisa menjawabnya, terang Raja Dapunta Hyang Srijayanasa kepada putera sulungnya. Selanjutnya Raja Dapunta Hyang Srijayanasa berucap pada Kri Indravarman, putera sulungnya yang berstatus sebagai Raja Putra Pangeran Mahkota ke-1, dengar penjelasan ayah secara seksama. Kau saat ini sedang berbagi pemikiran atau mendiskusikan sesuatu dengan ayah. Pada dasarnya kau dan ayah sesungguhnya sedang melalui pengalaman nyata. Pada lain waktu ataupun pada saat bersamaan kau juga bisa melalui pengalaman model dan pengalaman imajinatif secara sekaligus. Ketiga pengalaman itu dapat mengantarkan seseorang menuju pemahaman menyeluruh. Pangeran Mahkota Kri Indravarman merenungi secara mendalam lalu mencerna setiap kata dan kalimat yang meluncur lugas berisi dari mulut ayahandanya. Demikianlah Raja Dapunta Hyang Srijayanasa bisa menyelami gejolak dan kegundahan hati Kri Indravarman dalam usia remaja sebagaimana layaknya para remaja lain. Karena itulah Raja Dapunta segera memanajemen waktu guna memposisikan diri sebagai teman atau lawan dialog bagi anak sulungnya yang dikehendaki dewata mempunyai ketajaman pemikiran. Fenomena berlangsung di alam pemikiran usia remaja Kri Indravarman. Dalam pertimbangan Raja Dapunta bukanlah hal mustahil dialami juga para remaja lain di Sriwijaya. Atas dasar perhitungan itulah Raja Dapunta menugaskan Biksu Syakyakirti untuk mendirikan sangha khusus pendidikan dan pelatihan serupa dengan perguruan tinggi di Nalada. Gagasan Raja Dapunta untuk membuka semacam pusat pendidikan dan pelatihan tersebut mendapatkan sambutan antusias dari para biksu istana, terutama biksu Fasien yang sudah sepuh dan juga biksu Syakyakirti. Area peruntukan pusat pendidikan Kedatuan Sriwijaya atau Sangha itu telah disiapkan sekitar 23.000 tombak panjang dan 23.000 lebar, lebih kurang 4 hektar. Area dimaksud berada dalam kawasan Kedatuan Melayu yang sebelumnya bernama Kuntara. Biksu Fasien dan Biksu Syakyakirti ditugaskan sebagai 2 orang biksu bergelar Akarya yang bertugas sebagai Dharma Kumaramatya Sangha, sebutan untuk Dewan Pengelola Pusat Pendidikan. Lokasi area Pusat Pendidikan Kedatuan Sriwijaya yang setelah diresmikan bernama Sangha Bodhidharma, sangat strategis dan relatif mudah diakses dari semua kedatuan dalam wilayah kosmologi Sriwijaya. Area itu tak seberapa jauh dari tepian aliran Sungai Batanghari. Sebenarnya Sangha Bodhidharma pada waktu itu bernama Bodhidharma dan sudah cukup lama berdiri, atas inisiatif Raja Melayu Dapokisan Galang dan didukung penuh oleh Biksu Chow Fasien. Baca, Bab 9 Kuntara Mengusung Melayu. Kali pertama berdiri Raja Dapokisan Galang mendapatkan persetujuan dari Raja Dapunta Hyang Srijayanasa.
Realisasi pembangunan pun dilakukan dengan dukungan pembiayaan dari Bendahara Istana Sriwijaya, mungkin untuk sekarang mirip anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Lebih kurang 1-2 tahun setelah berdiri, Biksu Ising datang kali pertama berkunjung ke Sriwijaya pada 671 Masehi. Bahkan sebelum ke Sangha Bodhidharma di Kerajaan Melayu, Biksu Ising sempat menetap 6 bulan di Sriwijaya dan juga di Melayu. Saat menetap di Melayu, Ising mempelajari bahasa Sanskerta dan Melayu, serta menerjemahkan kitab-kitab Sabda Vidya Buddha, kemudian melanjutkan perjalanan ke India. Biksu Ising menyampaikan laporan kepada Kaisar Dinasti Tang di Tiongkok melalui sepucuk surat, berbunyi, terdapat lebih dari 1000 pandita Buddhis di Sriwijaya yang belajar serta mempraktikkan Dharma dengan baik. Mereka menganalisis dan mempelajari semua topik ajaran sebagaimana yang ada di India. Vinaya dan ritual-ritual mereka tidak berbeda sama sekali dengan yang ada di India. Apabila seseorang biksu Tiongkok akan pergi ke Universitas Nalanda di India untuk mempelajari naskah-naskah Dharma autentik, ia sebaiknya tinggal di Sriwijaya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun guna mempraktikkan Vinaya dan bahasa Sanskerta dengan tepat. Lalu Biksu Ising menambahkan, banyak raja dan pemimpin yang berada di pulau-pulau pada lautan selatan percaya dan mengagumi Buddha. Di hati mereka telah tertanam perbuatan baik. Di dalam Sangha Sriwijaya dipenuhi lebih dari 1000 biksu Buddha, yang belajar dengan tekun dan mengamalkannya dengan baik. Pada 611 Saka atau 689 Masehi, Biksu Ising saat pelayaran pulang ke Tiongkok kembali singgah Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini menyalin beberapa kitab pokok ajaran Buddha, terutama tentang Sabda Vidya Buddha. Ia juga belajar teknik pernapasan Siddhayatra dan I Kin Kong serta beladiri mainan khas Dwipantara yang ditumbuh kembangkan dalam pelatihan bala tentara Sriwijaya. Di dalam pengajaran beladiri mainan, Ising menemukan teknik pernapasan yang baik sekali untuk kesehatan. Teknik pernapasan itu memungkinkan para cantrik calon biksu tidak mengantuk dalam belajar dan pelatihan yoga dan meditasi. Beragam jenis mudra dalam sikap sinyasi dan yoga dharma juga tak luput dari bidang yang Ising perdalam dalam kunjungannya kali kedua. Biksu Ising mencatat semua pengalamannya selama di Sangha Sriwijaya sebagai bahan laporan kepada Kaisar Dinasti Tang di Tiongkok. Pada akhir abad ke-7 Masehi itu pula, datang 3 orang prajurit utusan dari Kerajaan Kalingga. 3 prajurit itu menunjukkan bukti plakat terbuat dari perak sebagai utusan dari Raja Rahatian Sanjaya penguasa Medang Kamulan. Salah seorang prajurit Medang Kamulan mewakili 2 prajurit lainnya, setelah menghaturkan penghormatan langsung memperkenalkan diri. Selamat berbahagia dan sejahtera dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Om Santi Santi. Mohon ampun atas kelancangan kami bertiga. Saya bernama Widi Hartayuda, rekan di sebelah kanan saya, Karyandi Sangkana, dan satu lagi Arya Salaka. Kami menghadap Paduka Raja Dapunta Hyang Srijayanasa, diutus kemari oleh junjungan kami Baginda Raja Rahatian Sanjaya bergelar Bre Mataram. Mohon izin kami menyampaikan satu surat dari Baginda Raja Sanjaya kepada Paduka Mulia Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Satu surat lagi dari Paduka Mulia Permaisuri Sampula Parwati Narayana, tutur Widi Hartayuda sambil menjurah hormat. 3 prajurit menyerahkan 2 surat tersebut ke prajurit penjaga yang segera menyampaikannya kepada Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Di depan 3 prajurit utusan dari Kerajaan Medang Kamulan, Raja Dapunta membuka lilitan surat dan membacanya dengan seksama. Begitu pula surat kedua, dibuka dan dibaca oleh Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Raut wajah Raja Dapunta Hyang Srijayanasa berbinar. Dipandanginya wajah ketiga prajurit Medang Kamulan itu dengan perasaan bersahabat bercampur kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Ketahuilah, para prajurit Medang Kamulan adalah sama dengan prajuritku. Raja kalian adalah keponakanku. Dia putera dari Kakanda Raja Bratasenawa dan Ayunda Permaisuri Sanaha. Ya, aku bersyukur. Pangeran Rahatian Sanjaya memang adalah pewaris sah tahta Kalingga. Dia berhak menyandang gelar Bre Mataram seperti terlihat dalam sanyasi Ratu Sepuh Sri Maharani Mahisa Suramardini Satyaputi Keswara.
Sekarang kalian bertiga pasti lapar dan dahaga. Ayo ikut bersamaku menyantap hidangan terbaik di Istana Vijayanagara Gawangkuto. Mari, jangan sungkan-sungkan. Bersambung ke bab 14. Maharaja Kri Indravarman 623–702 Saka atau 702–730 Masehi.